Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pernikahan adalah sesuatu sunatullah, perintah Allah. Karena ini adalah perintah Allah, tentu di dalamnya ada nilai ibadah. Nilai ibadah inilah yang kadang-kadang belum kita pahami Bapak Ibu dan Saudara ketika kita melaksanakan di dalam rumah tangga. Karena rumah tangga sejatinya adalah untuk dibawa keberkahan, kedamaian, kesejahteraan yang di dalamnya ada cinta dan kasih sayang. Inilah yang dilaksanakan oleh Ananda Teguh dan Fitri, di mana beliau berdua sudah diikat dengan ijab kabul yang namanya nikah. Dan kalau sudah diikat dengan nikah, maka tidak ada lagi keraguan untuk melaksanakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Maka inilah Bapak Ibu dan Saudara yang harus kita pahami. Terkadang mohon maaf, kita yang sudah bertahun-tahun, kita yang sudah anak cucu masih saja dalam rumah tangga belum paham, sehingga tidak sedikit dalam rumah tangga perjalanannya hancur di perjalanan hanya karena masalah-masalah sepele. Maka malam hari ini bil khusus adalah nasihat untuk kedua mempelai. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat, khususnya adalah saya pribadi dan umumnya kita semua, bil khusus adalah kedua mempelai. Karena pernikahan Bapak Ibu dan Saudara adalah sesuatu yang diikat dengan ijab kabul. Kemudian di dalamnya ada nilai ibadah. Karena di dalamnya ada nilai ibadah, tentu banyak hal-hal yang harus kita laksanakan berkenaan dengan rumah tangga. Karena rumah tangga bukan hanya sekedar kita kawin, bukan hanya sekedar kita ngasih makan, bukan hanya sekedar kita tidur berdua, tapi banyak hal yang harus kita laksanakan di dalam rumah tangga itu agar mendapatkan rumah tangga itu betul-betul sakinah, mawaddah dan warahmah. Kalimat kata-kata ataupun sakinah, mawaddah, warahmah ini Bapak Ibu dan Saudara begitu mudah diungkapkan, begitu mudah kita hafalkan, tapi dalam kehidupan kenyataan banyak seringkali kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari kita jauh dari kalimat sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu dan Saudara? Karena kita belum memahami inti daripada rumah tangga itu sendiri. Bahkan kita sudah digambarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau istrinya tidak satu. Dalam riwayat ada yang mengatakan 9, ada yang riwayat mengatakan 13. Tapi subhanallah, Rasul beliau belum ada satupun riwayat yang mengatakan rumah tangganya 13 istrinya, nggak pernah acak-acakan. Kita yang baru satu rumah tangga acak-acakan dulu. Maka disinilah pentingnya pemahaman saudara-saudara dalam kita mengarungi rumah tangga. Karena rumah tangga sejatinya bukan hanya sekedar hahaha, bukan hanya sekedar kita cuma tidur, tapi di dalamnya adalah ada nilai ibadah. Ini yang harus kita gali agar rumah tangga kita betul-betul mendapatkan naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang pertama, ini Nanda Teguh tujuannya nikah apa? Ibadah. Kalau tujuannya ibadah yang diawali dengan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, meskipun ini Bapak Ibu dan Saudara, syahadat di dalam nikah bukan termasuk rukun, tapi untuk menyempurnakan sebuah pernikahan maka haruslah kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sah. Nah, kalau dia itu pengantin nggak mengucapkan syahadat, sah kalau dia sudah cukup rukunnya. Tapi hati-hati saudara-saudara, kalau dalam rumah tangga tidak diawali dengan niat ibadah, maka jangan heran ketika dalam perjalanannya banyak hal-hal yang hancur dalam perjalanan. Tapi kalau niatnya ibadah yang diawali ini, maka insya Allah Nanda Teguh beserta istri menjalani rumah tangganya betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Satu. Yang kedua, pernikahan adalah sesuatu yang merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya takdir Allah, Bapak Ibu dan Saudara? Bayangkan orang legundi dapat jodohnya orang palapa, umbul keluok, jelema lagi ngeluok kabeh. Ya, saya juga tadi heran gitu. Dari mana biasanya kalau dari umbul keluok? Nah, jangan-jangan ini teman-teman semua. Benar tadi Samsul segala macam ceritanya. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka takdir Allah, saudara-saudara. Tidak ada yang menyangka kita akan menikah dengan siapa. Tidak ada yang tahu kita akan berumah tangga dengan siapa, yang bagaimana bentuknya tidak ada yang tahu. Tapi Allah sudah menentukan jodoh, maut, dan rizki itu adalah hanya ketentuan Allah. Kita hanya diwajibkan untuk ikhtiar, diwajibkan untuk berusaha. Maka dalam hidup ini Bapak Ibu dan Saudara, Allah menciptakan berbagai macam makhluk. Di antaranya adalah makhluk malaikat. Ini bapak-bapak orang malaikat, Pak. Abah Haji pernah ke Mekah ke Timur jadi malaikat. Kita panggil, saya nggak panggil. Pae. Kalau saya nggak panggil malaikat, pae. Bener nggak? Sakaratul maut baru ketemu. Makanya orang sakaratul maut itu, Pak, tolong perhatikan dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kalau dia mengeluarkan air mata, itu insya Allah husnul khotimah. Jangan dilap tuh, biarin. Ini semiknya ke masalah kematian kita hari ini, ya. Karena orang ini bakal payah pakai, Pak. Udah gaya lu jadi mama, mentang-mentang, kadang-kadang jadi harga gitu. Mana ada lagi? Juara apa, Pak? Orang jarang itu bukan hitam, ada ya, ada di hiburan biasa. Kalau RT mah gede kan lebih lima, lumayan. Kadang-kadang kita mah sombong. Karena jadi gitu mau masjid juga kok kumahain. Ayo deh. Campur ayo, Pak. Kalau singgungan cuma dua, Pak, kalau nggak setruk mati. Bener. Kalau nggak singgungan, satu, dua mati. Saya ceramah di padang cermin, Pak. Begitu besok dia telepon, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ustaz, semalam Ustaz ceramah, ada yang di sebelah. Kenapa? Setruk dia sekarang. Yang di sebelah saya ada yang dua ya. Udah, yang dia ya. Yang di sini setruk berdekasi mungkin. Sombong orang marah. Karena udahlah hidup nggak usah tantang ketenteng segala macam, semuanya adalah ketentuan Allah. Mati ketentuan Allah, jodoh ketentuan Allah, rezeki ketentuan Allah. Dan masuk malam hari ini Anda tegur dengan istri. Kalau kita pikir-pikir saudara-saudara, bukan tidak ada gadis belegudi. Oh, Pak, belegudi gelis. Benar tak? Mana pengisahkan? Pangkarasan saya panggil beberapa kali begitu. Oh, Pak, belegudi gelis kamu gelis banget. Tapi kenapa kata Allah? Jodohmu ada di umur keluok di sana di palapa. Alhamdulillah itu orang dari keluok. Ini apa ya disebut keluok? Kenapa? Ini Pak. Keluok, orang hadir saya ke Jero Iman benar keluok habis teman. Mati. Keluok. Ada orang Banten mah keluak ngebuah anu racunan teh dulu. Jeruit. Dan dia ngerahim ngomong, makanya manusia sombong, manusia sombong, Masya Allah, Pak, gak bakal betah hidupnya. Dia berangkat ke budi taman, seolah-olah nuturkeun bae itu sombong. Yuk serangan bae pangrasa nun nyantek. Benar sih, benar.
Nah, jangan sombong. Gayaun, orang gayaun. Gak sadar bahwa dia adalah hidup karena ketentuan Allah. Gak sadar dia diberikan nyawa oleh Allah. Gak sadar bahwa hidup adalah sudah semuanya ketentuan Allah. Tapi seolah-olah kita segala-galanya. Lamun gua. Lamun nyaku apa? Apa nyak-nyakan? Maka Allah menciptakan makhluk itu macam-macam. Karena makhluk malaikat itu adalah salah satu makhluk yang sempurna. Dia diciptakan oleh Allah tidak mempunyai nafsu. Bayangkan coba bapak-bapak dan saudara, kalau malaikat itu diciptakan oleh Allah diberikan nafsu. Ya, orang nggak dilebuni. Kalau latih langgar, majikan kayak gas mobil. Mantan. Rumput dong ini. Kamu dari mana tadi? Tanya kalau terus alhamdulillah. Terus mulai diajar siap. Ada mulai mendoain saya gimana? Doain. Ada mana dilayak tak? Alhamdulillah semoga mudah-mudahan panjang umur. Ada yang rahim ngomong atau bayangkan Allah menciptakan makhluk. Mengarang malaikat tugasnya benar-benar tugasnya betul-betul dipegang oleh Allah. Dipegang oleh malaikat. Kalau kata Allah A ya A, kalau kata Allah itu B ya B, itu malaikat. Dan malaikat tidak pernah bohong dan tidak pernah berdusta itu malaikat. Ada makhluk Allah mengarana manusia. Kita nah, tengir ngopi mana ngopimu? Ngopi gitu. Mau ke ngopi? Aduh. Ngopi deh. Ada ngopi maju di tempat antar deh. Mau pengajian kue kotak itu biji hari ini. Iya kan? Aku lah Pak, pandainya juga. 3 biji, lemper, bolu, lapis, aqua siji. Pengajian mulai jam 8, beres jam 10, merebok weteng. Ya, bohong banget ya. Memang katanya, udah cepetan bisa pengen ngopi enggak? Tadi di depan udah kasih ngopi. Cuman kalau enggak di sini ngopi udah dinahan. Ya sedekah deh, sedekah yang pelit-pelit. Bodoh amat, salah gua lu undang gua lu. Terus di bedaan undang hogah ya, undang mulai baik. Buktinya kemarin gara-gara ngapal ibu. Dari telepon ke Palura, bisa nggak Ustaz? Waduh ampun, jadwalnya sudah ada. Si Momo di telepon, barang laporan, rumah Palura, arah es. Ya Momo itu cuma letiknya doang. Isi ceramahnya komedi mana nama? Tak ambil aja. Ini kan satu aja. Beneran. Padahal ada sholat di samping saya yang lain video ini. Apa itu nama mama ngomong? Oh bukan. Ayo. Sudah membuat bawah adalah melengkap di malam adalah. Tenang, kopi lagi dibuat nih. Tenang, udah request.
Tuh kan, lagi juga kalau udah kopi. Ini tadi menguang gitu. Cuma udah dimarahan karena kamu udah kopi. Ada yang makhluk Allah manusia ini dari pagi tadi. Manusia itu diberikan nafsu, diberikan akal, diberikan pikiran. Ia karena nafsu, masya Allah, maka nafsu inilah yang dikategorikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang macam-macam, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu lawamah, ada nafsu amarah, nafsu mutmainnah. Mana ini nafsu yang betul-betul dia mendapatkan ridha Allah? Inilah insya Allah terjadi kepada anak teguh dan istri, nafsunya bisa disalurkan kepada istrinya. Ayah nungaran nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini Pak Bapak Ibu dan Saudara, masya Allah, nafsunya persis seperti binatang. Alhamdulillah hindari. Binatang menurut dia kan ya kayak binatang. Terus lo mau binatang, terus lo mau binatang karena dia binatang kali. Murah ya. Iya. Jadi semua orang sekarang udah terima bayar. Ya kita mau beres kembali ke. Iya. Ikan kakak ikan mujair. Wis cakap kita mencair. Tapi kayak sebalik ke lo. Pengen membagi kemudian terjadi. Pengen nama Palura. Karena besok itu jam 10 masih ada acara jam 10. Malam Senin masih ngisi maulid. Malam Selasa pengajian. Cair ya pernah sudah. Kenapa itu? Rebut kopi. Bisa kan tujuan rebut kopi. Kalau kaget dengan kopi mau ulah saya doang. Terus sudah tengaran. Tenang aja balik, aman. Saya mudah mau udah yang lain pikirin. Dulu Bang, masya Allah, ada nafsu amarah, nafsu yang betul-betul adalah ditumpangi oleh iblis laknatullah alaih. Nafsu inilah Bapak Ibu dan Saudara yang harus kita jaga. Ada tetangga sukses malah riuh. Dia dukunnya ya. Ada orang ya? Riuhnya. Ada yang paling aku kan? Ada tetangga beli kipas angin, dia yang masuk angin Pak. Ada tetangga beli TV, ribut, ngomongin kemana-mana. Ini nafsu amarah, inilah nafsu yang betul-betul ada ditumpang oleh iblis laknatullah alaih. Nggak bisa dia melihat orang senang, nggak bisa melihat orang susah, nggak bisa dia melihat orang itu sedih. Yang penting bagaimana buat caranya senang. Orang lain bodoh amat. Nih yang begini nih, bahaya, benar kan? Benar perlu hati-hati. Nafsu amarahnya harus kita jaga. Jangan sampai gara-gara nafsu yang seperti ini hancur kita Bang. Rumah tangga hancur, masyarakat hancur, bahkan negara kita ini hancur kalau sudah amarah yang dikedepankan. Maka bagaimana cara obatnya? Ketika amarah itu sudah sampai ke dalam diri kita, baca istighfar, astagfirullahaladzim Ustaz 3 kali, insya Allah tambah marah. Insya Allah tambah marah. Karena kita istighfarnya belum benar-benar istighfar. Ada apa istighfar? Ayo Wassalamualaikum. Kenapa ketayong batu? Istighfar baru. Tapi giliran ketika amarah sudah menggelora dalam dada kita, masya Allah, yang ada yang penting gua senang, yang penting gua gagah, yang penting gua hebat, orang lain nggak ada apa-apanya. Bahaya nafsu seperti ini. Maka Allah menciptakan manusia, inilah adalah dasarnya agama. Agama inilah Pak yang memfilter daripada kehidupan kita sebagai manusia. Agama inilah yang membawa keberhasilan, agama inilah yang membawa kemenangan.
Karena di dalam agama itulah berbagai macam prospek dalam kehidupan. Dari segi kita kehidupan bermasyarakat, bernegara, berbangsa, berumah tangga, semuanya ada dalam agama. Apa yang tidak mungkin di dalam agama semuanya ada, tinggal bagaimana kita mempelajarinya. Maka agama inilah yang akan betul-betul membawa nanti keselamatan dunia dan akhirat. Maka berhati-hatilah orang-orang yang mempunyai nafsu amarah ini. Ampura. Dulu maaf yo. Orang yang mempunyai amarah, Masya Allah, dia nggak melihat siapa yang di depannya. Dia nggak melihat siapa orang itu. Dia nggak melihat apa masalahnya. Ini kalau amarah sudah ke depan, maka bahaya. Maka inilah agama yang diadakan oleh Allah. Ini adalah agama Islam yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Maka makhluk manusia adalah makhluk yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk yang lain diciptakan oleh Allah. Summa radadnahu asfala safilina illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum al-ayat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu Masya Allah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya, dengan bentuk kesempurnaan yang sebaik-baiknya. Bayangkan saudara-saudara, Allah sudah menciptakan kita dengan nafsu ada, dengan pemikiran ada, dengan akal juga ada. Kalau ini semua digunakan dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah illal ladzina amanu wa amilus, sampai kita kepada kalimat amanu wa amilus sholihat. Dan kalau kita akal tidak digunakan, pikiran kita tidak digunakan, nafsu kita juga tidak terarah, maka yang ada adalah tidak lebih daripada kita binatang. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada makhluk yang lain, hewan. Kebo, Pak, urus sapi orang Pak. Oh, kenapa ya? Buat Wenten ya? Iya. Terus si Wenten apa ya? Wedus ya, wedus ya? Wedus dulu ya? Paham ya wedus ya? Paham ya? Pak, wedus dua pikiran orang. Woi, jawab. Wedus makhluk bukan? Makhluk. Wedus sama nggak dengan kita? Jelas. Wedus mangan orang, kita mangan orang. Wedus minum orang, minum kita minum. Wedus kawin orang, kawin kita. Wedus sholat orang, kita. Sing orang sholat berarti terus ada surat. Memang kenyataannya seperti itu. Sama kita dengan hewan, yang membedakan kita adalah sholatnya. Tapi kalau hewan, saudara-saudara, karena dia diberikan nafsu tapi tidak diberikan akal, itu bedanya. Lihat hewan, kalau sudah melihat tanaman yang bagus, nggak mikir lagi dia tanaman siapa itu. Yang penting gua makan, yang penting gua kenyang. Itu namanya wedus. Paham ya? Hati-hati tuh. Jadi lamun milik gawe mah aja. Mengenai PRT lamun membagi PKH aja dulu KB. Itu tangan sih, ngerasa ya. Ngomong ngomong itu, aja kita jadi bantalan gitu. Ya betul-betul kita ganti urahnya lah. Tuh lah, kita betul.
Iku malurah kita iku mah. Teluk, keluar. Iya. Ada yang keluar iki mah, kok di PKH dulu deh bae. Sing lain mau ora. Masya Allah kadang-kadang mengenai ini sering berlancar. Ampun hadirin rahimahumullah. Maka inilah makhluk Allah, Masya Allah. Di antara makhluk-makhluk Allah yang diciptakan adalah kita manusia yang paling sempurna diberikan akal dan pikiran. Karena diberikan akal dan pikiran, di dalamnya ada nafsu. Inilah yang dilakukan oleh Nanda Teguh dan istri untuk menyalurkan nafsunya dengan sebaik-baiknya melalui akad nikah. Siji loro. Iya, terjembuah. Nulis kopi barangnya dulu. Perlu ngingetin kumai. Iya ngingetin doang. Hari masalah ini yang orang namanya terserah itu mengingetin doang. Iya. Kemarin saya makan ceramah di mana-mana yang berusaha. Jangan mau dibayar ceramah mau hukumnya haram dosa. Benar saya. Benar. Tapi lebih dosa lagi kalau ceramah tidak dibayar. Mikir baik lah. Ya, jangan ngambal ya. Ada pelanggan-pelanggan kan. Terus mereka ngerokok majalah Ren. Orang keluar ngisi pasar tuh. Terus saya. Ada yang rahimahumullah. Maka nikah inilah Bapak Ibu dan Saudara yang dilaksanakan oleh Nanda Teguh dan istri, termasuk kita semua Bapak Ibu dan Saudara. Karena dalam nikah itu ada nilai ibadah, kemudian niatnya juga ibadah. Tentu ingin mempunyai keturunan yang soleh dan solehah. Nanda Teguh pengen punya anak soleh. Mana pengantin aja? Hah? Terus saya dapat ngejajal ya. Saya bukan apa-apa, kejadian Pak di Lampung Selatan. Saya ceramah di Pangmunting yang mau pengantin mau berabrek. Masa udah apa dulu udah bubu. Orengan mesemutan. Tapi insya Allah ngedenger lah ya. Ini bapak-bapak pengen punya anak soleh. Pengen lah, pengen lah. Pengen punya anak soleh ya. Ini bapak-bapak silakan ada watang ke sini deh. Jenggotnya kayak omak itu, masya Allah. Kayak omak kan. Jadi kalau saya itu mantap kalau omak saya gitu bener nggak? Gimana dia ceramah di lautan yang segala terus yang mirip dong. Hati-hati keluar. Hadirin rahimahumullah. Yang ketiga, di dalam rumah tangga itu pasti banyak hal-hal yang harus kita pahami. Terutama adalah Nanda Teguh dan istri. Al-Quran sudah menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa setiap laki-laki adalah pemimpin bagi setiap wanita. Yang namanya pemimpin, saudara-saudara, bukan hanya sekedar bijaksana, bukan hanya sekedar baik, tapi harus adil dalam segala hal. Seorang pemimpin adalah yang mampu apa yang dibawa, yang dipimpin. Seorang imam kudu mampu membawa jamaahnya. Makanya hati-hati jadi imam itu bang, hati-hati jadi imam itu bang, Masya Allah. Jangan dikira enak jadi imam itu, nanggung semua kita semasjid ini. Dan harus hati-hati. Yang namanya sholat, yang namanya dalam rumah tangga tidak selamanya baik. Sholat, makmumnya kita lihat Pak. Ada yang memang baru mau sholat, ada yang memang baru dapat hidayah, ada yang aki-aki, ada yang sudah dia jompo segala macam. Maka imam yang adil mampu melihat penumpangnya.
Gak perlu panjang-panjang. Masalah maghrib, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Semampu ujungian. Tidak orang SD. Ujungan kan tokel. Iya kan? Kasi dong ang bebeta. So, pendek. Maghrib, kuliah kulhu. Datang Isya, kuliah kulhu. Subuh, kuliah kulhu. Haidar. Zuhur, kuliah kulhu. Datang Asar, kuliah kulhu. Kering malaikat. Hanya kuliah kulhu ya. Sampai begitu kondangan budi kamar tadi itu. Minggir. Lagi imam kuliah yang lewat. Tapi hati-hati itu kalau orang kuliah itu memang pendek itu Pak. Kuliah itu memang pendek cuma 5 ayat masuk, tapi belokannya cuy. Persis lewat tahu itu. Belok banyak, belok luhur, kusong. Tapi kuliah hati-hati Pak. Meskipun dia pendek kalau nggak paham, Masya Allah. Ujung-ujungnya karena imamnya dari masjid dan kondangan kering terbalik-balik, ujung-ujungnya membuat imam kesalahan-salah. Diumumkan di masjid dulu maaf yuk, imam mengidam, salat libur itu. Akhirnya kan inisiatif tuh RT dan Kadus mancing, saya jadi kardus. Musyawarah tuh jadi kardus. Terus kita mungkin orang biasa jadi imam, jadi kardus pada baik saja. Ya wes lah, sing penting kita sholat ini jalan, biar kita kedosaan. Lalu teh maju teh siap, RT maju pede gampang, kuliah makin mana kan? Pendek maju RT. Niat lulus, Hadratul Ikram lulus, Al-Fatihah lulus, kuliah di Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala ana'adun ma'adun ma'adun ma'adun. Ya kadus subhanallah, ampun dilukum. Si RT kan kepedean, orang kerungu, pede jadi imam, ujung-ujungnya disikat. Wala ana'adun ma'adun wala antum 'abiduna ma'adun. Dia makmum lagi, ini dia, kami di orang dia. Amin. Bubar. Eta aja gara-gara mereka jadi imam kudu gantian. Kalau kadang-kadang imam eta itu mati. Gantian. Barunya RT. Hadirin rahimahumullah. Maka penting di dalam pemahaman ini agar kita ketika menuju di dalam rumah tangga betul-betul menjadi sakinah mawaddah warahmah. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawabannya oleh istri dan anak-anaknya. Kemudian seorang lurah akan dimintai pertanggungjawabannya oleh masyarakatnya. Seorang bupati juga demikian. Seorang presiden juga, semuanya begitu saudara-saudara. Maka pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana mampu membawa apa yang dipimpinnya. Maka nanda teguh saat ini kamu sudah menjadi pemimpin dalam rumah tanggamu. Bawa rumah tanggamu ke arah yang lebih baik. Bawa rumah tanggamu kepada harapan Allah Subhanahu wa taala.
di bawah doa kedua orang tua kalian. Halo? Masih nafas? Masih? Belum ngerti ke cari cing, padahal menggedok ayo. Bener Masya Allah. Kita ini kadang-kadang mohon maaf, kita yang sudah puluhan tahun, 40-an tahun belum paham. Maka seorang laki-laki itu, seorang laki-laki teguh, seorang laki-laki tidak wajib setia. Dengerin istrinya, rungakan ke, kakang kita ngomong kita gini, Fitri ya, Fitri ya. Seorang laki-laki tidak wajib setia, KPG. Bu, rungakan gue. Ya, mana dulu? Bu, laki-laki tidak wajib setia. Laki-laki mah wajibnya bertanggung jawab. Makanya bapak-bapak saya kasih tahu mulai malam hari ini, dan itu saya temukan dalilnya, termasuk Pak Ali Rahman. Pak, aja ngelantuk Pak. Ngantuk ya. Laki-laki tidak wajib setia, wajibnya tanggung jawab. Karena tanggung jawab, nyuci itu tugas bapak-bapak. Bully-bully. Ya, bapak-bapak, itu tugas cuci, ngepel, tugas bapak-bapak itu. Bukan tugas istri, bukan. Jangan pelangap-pelongo lu. Ini mah beneran ini mah. Iya. Dengerin. Dengerin. Tugas ngepel itu tugas bapak-bapak. Ada mentang-mentang terserah. Cuci, ngepel, cuci piring, masak, tugas bapak-bapak itu mah. Karena laki-laki wajibnya setia. Tadi Ali Jalul Qawwaumun 'alan Nisa, pemimpin mah kudu bisa membawa apa yang dipimpinnya. Jadi mulai besok Pak, nyuci, masak, ganti duit, tugas bapak-bapak. Jadi tugas ibu-ibu apa? Tugas ibu-ibu cuma dua. Fitri dengerin, tugas istri cuma dua. Pertama taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua bakti kepada suaminya. Jadi kalau kata suami nyuci, yang nyuci loh. Rumah lah Bu. Rumah. Itu tugas mah. Maka laki-laki mah gak wajib setia, wajibnya tanggung jawab. Cuman perempuan tugasnya dua, taat kepada Allah dan Rasulnya, bakti kepada suamimu. Jadi kalau kata suami ngepel, ya ngepel lu. Yang mentang-mentang lu. Kadang-kadang Masya Allah, rabi-rabi kita orang pernah pengertian dengan kita. Yang terakhir, yang seterusnya, ini teguh, bahagiakan istrimu ya. Jangan hanya karena melihat kecantikannya, nanti juga bakal tahu asli dan sifatnya kedua-duanya. Fitri akan tahu keaslian sifat si Teguh. Teguh akan tahu keahlian kekurangan dan kelebihan sifat istrinya. Kalau masih 2 minggu, sebulan, 2 bulan dulu, pernikahan itu masih enak. Kalau masih sebulan masih antem, 2 bulan masih berjalan, 3 bulan masih hangat-hangatnya. Insya Allah, tapi nanti setelah begitu 2 tahun, 3 tahun punya anak satu, nah disitulah baru ketahuan aslinya. Kalau lagi begini lagi enak-enaknya deh, kalau mesti buatin kopi, iya Beb, ngomong gitu Beb, Yayang, bahasa sekarang mau begitu. Ayam Beb, mau makan ya, ayam Beb, mau letak dari kita, kuku makan yang beri tangkil, ayam Beb, iya, Teguh manggilnya apa? Ayam, manggilnya Beb. Kenapa? Gak usah malu-malu, gak apa-apa. Malu dia apa? Kalau saya manggil sama istri, Pak saya. Bener saya. Kalau ini ngomong. Nabi itu kan diajarin kita oleh Nabi kemarin 4 bulan Rabiul Awal Maulid. Sejarah baginda Nabi itu dibuka. Nabi kalau manggil istrinya, wahai Umairah, ini yang kemerah-merahan. Beda dengan Muhammad Al-Busi.
mentang-mentang rabine keli ireng pendek makul mungkin makul rabine lalu barang rabine gede kulit itu pengen ngopi coba sih kulkas 2 pintu buat bikin kopi manggil istrinya kulkas 2 pintu Timbating makanya Masya Allah nih Nanda Teguh dan istri jaga hal-hal seperti itu ya dibiasakan nanti juga bakal kelihatan aslinya tapi kalau sudah terbiasa Insya Allah akan manfaat dan berkah seterusnya kalau sekarang ini sudah aneh-aneh Pak bahagiakan istri Pak bahagiakan istri Pak istri bahagiain istri jangan lama ngomong deh istri lah yang nambahin Bu, mana ya? Ada pelotot kalau orang tinggal di sini ya, ya. Terusnya pulang tinggal di duit, yang tengah laut. Untung masih bersedali. Kamu tahu orang? Ini kadang-kadang istri kita apa yang nyeleneh, Masya Allah. Laki mas sudah benar-benar dia bertanggung jawab, sudah benar-benar bersedia segala macam. Hari istri kita batik nak lagi. Dandan bating doang kuntilanak. Bagus ya kondangan doang. Ada pengajian, bagus pengajian mah. Buka muka kayak pelangi, buka. Hijau, kuning, merah. Karain ego. Mata dia makin mata anti badai orang bersyukur sila kok ini alis malah dikerok diganti spidol begitu kondangan ke taman ke gundisan ke taman tanajak kalau itu keringetan gelap ya acak-acakan kok tenaga terus oh masih ada wokel lagal ini kadang-kadang banyak laga Pak istri-istri kita mah untung ini mau orang Islam ya ada Islam orang yang baru hah? Oh ayah beneran ada ayah serius sih? Ada Alhamdulillah dikira saya mah di Teluk Betung di Bandar Lampung doang ini senang itu nenek ini batin menggelejing yang buri kendor yang harap betung-tung kaos anak geringo nenek itu Bu kumpul di depan kelurahan ya lurahnya bapak-bapak nenek ibu-ibu kita pemanasan Masya Allah setel lagunya juga lagunya Masya Allah lagunya saya gimana gara-gara sebotol minuman dia pulang sempoyongan pusing nenek-nenek masih koma Bo yang di dalam Bo hei yang di dalam nih dengerin yang di dalam nih kue belum ada kue iya belum ada cuma 12 aqua doang alhamdulillah sudah aman udah nawarin kue pengantin Pak hadirin rahimahumullah maka rumah tangga Masya Allah yang terakhir seterusnya Fitri ini sekarang tugas Anda seorang istri jagalah nama baik suami jadilah istri yang betul-betul membanggakan suamimu selama perintah suami itu baik selama perintah suami itu tidak mudarat maka laksanakan perintah suami itu sesuai dengan kemampuan jangan pernah menolak keinginan suami ibu dengerin ibu dengerin Bu kadang-kadang suami masih sudah bolak-balik ke kamar ke tengah lagi ngudut maning nonton TV maning bolak-balik ke 10 kali bolak-balikan Ibu Fitri saya kasih tahu kalau suamimu sudah bolak-balik 3 kali dapur tengah ke dapur lagi kode itu Bu kode Bu ya Lumayan
kadang-kadang lalaki geus bulak dan ngorok deui ngopi deui. Teu paham-paham. Kalau sudah ada suami ibu bolak-balik dapur, tengah dapur, nggak usah ditanya, tarik ke kamar. Aduh Pak, ayo, nanti aja. Ayo dengus. Jangan pernah nolak keinginan suami, jangan pernah menolak keinginan suami ibu-ibu. Ampura mohon maaf. Kalau suami benar-benar sudah kepingin, sudah naik ke atas kepala, jangan punya alasan. Mohon maaf ya Pak, capek habis bantuin yang ada. Ada ibu, kalau ibu nolak sudah seperti itu maka dosa. Bu, dosa bu. Mana bu ibu ini? Ini buat dulu. Iya. Kadang ibu-ibu kita banyak nggak pernah paham, suaminya juga nggak pernah paham. Makanya kalau pengen paham, suami, bapak-bapak perlu ngerti Pak, perlu ngerti. Kalau istri juga butuh duit, ya kasih duit. Bukan kadang duit subuh-subuh tidak peci. Itu mati. Iya, kasih duit di sumput-sumput. Ya wajar suami apa istri juga seperti itu. Tapi kalau istrinya memahami keadaan si istri memahami keadaan suami, insya Allah. Maka ini yang saya sampaikan kepada anda dan Idris, nanti bakal ketahuan sifat aslinya. Ini bakal ketahuan. Kalau dulu belum nikah pacaran gede, cepetan sayang. Kata jong ke suku, akit ya. Belok ngomong dia. Iya, tapi giliran jual pak orang dia, nulis buka anak dulu, itu dalapan, dandan ke jalan kiamat. Mungkin harus kebal ya. Namun jawaban ke pemajikan. Oh mataan dia. Oh mataan dia. Tapi bukan ibu di sini lah kan, ya di sana di Bandar Lampung. Jadi dia mau parah. Kalau pagi mampu parah. Hadirin rahimakumullah. Maka istri yang baik adalah menjaga harkat, martabat, kehormatan seorang laki-laki. Jadilah istri yang baik, Fitri, ketika berada di dalam rumah tangganya. Dan jadilah ibu daripada anak-anakmu nanti. Kalimat Rasulullah, karena anak-anak itu Pak, mohon maaf, belajar yang pertama dari orang tuanya dulu, terutama adalah ibunya. Sebab mohon maaf, anak kadang-kadang Pak, dia mencontoh karakter ibu dari orang tuanya. Yang anak sekarang seperti itu. Maka penting ini harus saya sampaikan. Karena ketika di dalam rumah tangga kalau tidak sesuai dengan aturan agama, jangan harap rumah tangga itu akan menjadi keberkahan. Maka sekarang Teguh dan Fitri, Al-Quran sudah menggambarkan, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Silahkan garap sawah ladangmu. Cek Allah tuh. Mau dari arah atas boleh, mau dari atas, dari bawah samping, los. Rek tiburi, nonggeng, hade bae. Ya karena itu sudah sawah ladang kita. Mau diapakan silakan, asal jangan sawah orang lain lur. Ini mah sawah dewek mah dikongkon bae, ari sawah orang lain mah digarap terus. Pan PA ngaranna apa? Maka itu Al-Quran memberikan gambar seperti itu. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Silakan garap sawah ladangmu, kata Al-Quran. Itu bahasa keren. Karena itu sudah hak milikmu. Rek dikumahakeun dah. Rek digaruk los. Mau dicangkul dari atas los. Mau dari pinggir los. Cuma bedanya mungkin Pak. Namanya sawah itu pasti ada yang keras, pasti ada yang lembek. Paham bang? Iya, ini kan berbicara sawah. Kan berbicara sawah. Ayatnya jelas tuh, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Silakan garap sawah ladangmu, mau bagaimana saja silakan. Mau dipupuk urea boleh, nggak dipupuk pun karena memang sudah sawah ladangnya, silakan. Mau dari atas, blok langsung boleh.
mau dari pinggir sodok loh, mau dari belakang tungging ho. Kan begitu. Cuman masalahnya yang namanya sawah ada yang kering, ada anu becek, cairan. Kalau yang kering begitu dicampur membal pacul. Nah ini yang harus memang dipersiapkan strateginya. Paham? Apa strateginya? Wah, melihat yang mau rahasia kita. Kayak repot bangun sawah na becek lu. Iya repot baik. Di luhur cairan, ningsor banjir, iya kan? Maka perlu strategi hal-hal seperti ini, yaitu dengan cara agama, dengan cara kita mempelajari ilmu-ilmu fikih. Di sana diatur semuanya, ada caranya. Ada caranya. Jadi melaksanakan. Makanya teguh kalau pengen punya anak soleh, loh, pengantin, pengen punya anak soleh pengen ya. Ini malam apa ini? Malam Ahad, malam Minggu. Sunnah Nabi itu malam Senin, nyetaknya malam Senin, nyetaknya malam Senin besok malam. Tapi nunggu udah orang tua udah pada pulang semua. Yang pandangan sudah pada pulang baru malam Senin, Selasa istirahat, Rebo istirahat, Kamis mulai lagi. Sunnah Nabi. Jumat mulai maninggu. Sunnah Nabi. Benar itu Bang. Senin sunnah Nabi, Selasa sunnah Ustaz. Rebo itu sunnah RT. Kamis itu sunnah Kiai, sunnah ulama malam Jumat, malam Sabtu itu sunnah lurah. Nah malam Ahad itulah sunnah bapak-bapak ada berdiri. Maka kalau pengen punya anak minimal derajatnya dia setingkat jadi satpam, cetaklah malam Selasa Sabtu, pasti ada jadi satpam. Maka kalau pengen punya anak soleh, nyetaknya malam Senin, dia besok malam. Teguh besok malam ya. Besok malam udah sepi semuanya, ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Ajak istrimu sholat 2 rakaat. Dia itu sholat 2 rakaat yuk. Kata Ustaz juga nyetak anak soleh. Siap, sholat 2 rakaat Allah. Sholat apa? Sholat mutlak bengkel. Sholat sunat dengan Allah, Akbar beres sholat, lampu jangan terang-terang. 5 watt baik, terang berarti. Kenapa lu? Lu orang paham ya? Paham, yang sih nggak suruh dong. Kemudian nyetel laguna ulah nu aneh-aneh, nu selau, Britney Spears. Oh my darling, pemajikan dan kontak. Ya, yang biasa tinggal lagu dari terpugu-pugu. Dirayu dulu istri kita Pak, kalau pengen punya anak soleh enggak, segubrak itu enggak. Nabi mengajarkan, ilmu fikih mengajarkan kalau pengen punya anak soleh minimal nyetaknya juga di malam-malam yang sunnah. Yang kedua ajak dulu sholat sunnah 2 rakaat. Yang ketiga adalah ciptakan suasana romantis. Enggak main gabung baik. Iya membalik ke kebun dalam pemajikan sereng. Balik tas di laut dalam pemajikan medok kene hajar. Ya meureun bae anak lagi long tuyul kage. Ya kan? Ya benar. Dirayu tuh deh, Masya Allah. Alhamdulillah sekarang kita sudah halal. Tidak ada lagi yang melarang buat kita untuk berduaan. Masya Allah deh. Bibirmu merah merekah bagaikan merah jambu. Cepat majikan cekali. Betismu deh luar biasa. Persis jantung bisa Ambon. Kamu tahu nggak deh bedanya cak-cak dengan dirimu? Nggak tahu Bang. Kalau cak-cak nempel di dinding, kalau kamu nempel di hatiku. Cepat majikan dan mohon takut Bang.
baru pariman lampu, kemudian baru disentuh istri kita. Pak, Bu, kalau pengen punya anak yang soleh, menyentuh istri minimal dengan kalimat basmalah. Kalau pengen punya anak soleh, minimal menyentuh istri adalah dengan kalimat basmalah. Kalau tidak bisa hafal doa. Ini teguh, hafal nggak doanya? Jadi ajarin malam ini sama mama ini. Mahal jadi doa ini. Bener, mama juga sakit ke waktu mondok sampai menjual gunung. Saking pengen doa ini supaya anak soleh ketika mau keluar sperma baca doa. Apa doanya? Nih, tapi nggak ada kata ulang ya. Nggak ada kata ulang Pak. Tolong diingat. Allahumma jannibni wa jannibni minas syaitani fima rajamtana. Itu mau keluar sperma. Ustaz nggak keburu buai gue. Tahun bener kan? Ini pernah orang praktekin. Begitu saya nikah saya praktek. Nah ulang deh saya kan. Itu aku pemajikan Kak hanya baca doa. Panjang nggak doanya? Ya lumayan. Udahlah nanti aja bablas Pak. Terus minimal untuk hafal doanya minimal baca bismillah. Kehafalkan bismillah minimal baca takbir. Ketika mau keluar sperma Pak. Ini bukan saja buat adalah orang-orang yang masih baru nikah, termasuk kita bapak-bapak kalau masih pengen punya keturunan, gak apa-apa. Begitu mau keluar sperma, baca takbir. Tapi baca takbir ulah pedas-pedas. Kau yang kibelai. Begitu keluar sperma, Terus baik kan? Khawatir kalau keras-keras, RT terus kambing lewat. Dan ini kan, begitu paginya ditegur. Kenapa lu selalu takbir? Enggak. Terus baik hadir rahimahumullah kalau pengen punya anak yang soleh, minimal kurang baca bismillah, diajak sholat dulu, hadirin rahimahumullah. Terus apa lagi terus? Nggak terus ya. Kenapa ya terus? Ini terus urunan baik. Terus emang sih ada dibayar ya? Enak baik. Insyaallah muslim kebal-kebal. Karena ngaji mabalang berkebal-kebal mual kaharti nu aya gedek urang. Bener tuh. Saya pikir insyaallah manfaat daripada loba-loba. Ya. Kemudian yang seterusnya kalian berdua Teguh dan Fitri, kalau ingin betul-betul rumah tangga itu betul sakinah mawaddah warahmah, tidak ada lain kepada Allah Subhanahu wa taala lah bersandar. Kepada Allah lah kita memohon pertolongan Pak. Hidup ini adalah semuanya adalah karena Allah. Kita bisa duduk di sini hidup ini karena Allah. Kita bisa berangkat kemanapun karena Allah. Jangan dikira kita duduk di sini bukan karena siapa-siapa, karena Allah semuanya Pak. Kita bisa melihat karena Allah, kita bisa melangkah karena Allah, semuanya adalah karena Allah. Orang manusia saudara-saudara kalau sudah bersandar semuanya kepada Allah, yakin hidupnya akan terarah, hidupnya akan bisa termotivasi karena dia bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hidup jauh kepada Allah, hidup jauh kepada agama, jangan harap yang ada adalah kehancuran di dalam rumah tangga itu. Bukan saja rumah tangga, masyarakat, negara kita saudara-saudara kalau jauh kepada Allah. Hati-hati. Maka jangan pernah kita tinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita manusia diberikan akal dan pikiran untuk beribadah kepada Allah. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku diciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Namanya ibadah maknanya luas saudara-saudara. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar haji zakat. Makna ibadah itu luas, termasuk malam hari ini duduknya kita di sini ini adalah rangkaian ibadah. Kok bisa Ustaz ini adalah ibadah? Jelas ada silaturahim, ada sedekah, ada hadroh, ada
lantunan Al-Quran Al-Fatihah yang dia baca, ibadah semuanya. Sampai-sampai Nabi ngomong, man kharaja li talabul ilmi dakhala al-jannah hatta yarja fisabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya niatnya talabul ilmi, dakhala al-jannah, maka menjadi surga. Hatta yarja fisabilillah, bahkan akan diberikan pahala sama seperti orang perang sabil. Padahal kita di sini tidak menulis, tidak membaca, tidak menerangkan, cuma hanya sekedar mendengarkan pengajian, itu pun sambil ngantuk-ngantuk. Tapi Allah berikan pahala sama dengan melaksanakan 1000 rakaat sholat sunnah. Pernah bapak-bapak sholat 1000 rakaat? Coba ya. Siji orang tuh pernah sholat 1000 rakaat. Rakaat percaya kita lagi. Buku terawih milih-milih imam. Terawih milih-milih imam. Lalu cepat kena, gini, oke. Tapi giliran lambat, surah. Jam kira beres seluruhnya. Tapi giliran cepat, nah iya imam ayo, makas. Mulai jam setengah 8, jam 8 beres. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, hati-hati ngedongeng di buri. Iya bener kan? Ngomong tarawihnya 21, 23, dia untungan 11 kemalalas. Terus keluar ruang. Kan pertama doang. Pertama mau pergi masjid. Sampai ngampar tahari. Seminggu 15 hari. Imam doang yang wajib. Makanya penting Pak hadirin rahimahumullah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apapun. Karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat salat. Nah, salat ini harus kita hindari. Rumah tangga kalau di dalamnya didirikan salat, apa kata baginda Nabi? Jayyidu fi buyutikum bi aqimi shalah. Hiasilah rumah tanggamu saudara-saudara dengan salat. Kalau rumah tangga di dalamnya salat, rumah tangga di dalamnya didirikan salat, pengamalan salat, maka setiap waktu maghrib 70.000 malaikat turun ke rumah itu membawa rahmat. Tuh, ada yang tanya. Ada yang tanya. Udah tangan promo ya. Ini mantap Pak. Sholat orang seolah-olah kadang-kadang nomor kesekian. Padahal menjelas kepada saudara, mantaroka sholata khamsinan. Barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu dengan sengaja, tidak ada uzur, tidak ada alasan, pakar kapal jalan, saat itu juga dia pukul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Panas si jeli ya bener ya. Karena yang udah balik ayah. Karena yang dia mah. Atau saya balik ya besok mah diantar kali ya. Saya ulang Kang, harus balik tak Kang. Uyak-uyakan dari tadi ya. Dong sebentar deh. Hari ngarang Hambali loh. Imam Ahmad bin Hambal. Barang di mana? Iya. Dari kita jadi imam ireng. Sholat di orang. Tapi yang mudahan pulih selawasnya. Sing lain modal tinggal dewekkan aja. Tenang ya. Esok kita gawe-gawe diwakan. Gawe diwak esok lamun ora awas dah. Salat. Maka dengan sholat insya Allah. Cuma kadang-kadang bagaimana kita mau sholat, coba saudara-saudara nu ajan di masjid, boro-boro datang kita ke masjid, boro-boro mau datang ke masjid, nggak dengan nu ajan bagi riwet kena hulu. Makanya ajan di masjid sudah bagus, kipas angin sudah setiap pojok. Ajan yang bagus-bagus salura. Gimana aja kadang-kadang itu mati. Duhur eta, asal eta. Ajan yang enak-enak. Generasi yang muda tuh yang suruh ajan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah siap. Berhubung ke salon medem ya. Medem ya salon kalau efek sekarang alat dong
dongnya. Jadi alat sama dong meyakinkannya dong. Itu padahal pesan saya kan kalau saya yang terlambat saya sering menghadilah ulah cuma murah bener. Ada yang terakhir ngomong itu coba ada enak-enak jadi kan mengadengnya di masjid dulu itu sengaja dulu yang mau lihat minimal ngadu ke masjid ada sesuatu ini kau jendela oh si anu yang aja balik ke ini tuh ajar yang enak Allahu Akbar Allahu Akbar bersiar ajar Quran enak ada ayat RCTI ini kan ini RCTI ya Allahu Akbar apa saja kemis bentuknya loro ada subuh Allah begitu as-salatu khairun minan naum nama katanya untuk sawo as-salatu khairun minan naum coba saja yang enak-enak dari jamaah juga iya yang aja siapa ya anak siapa ya coba pengen lihat begitu nomor si anu balik dari itu ini mah kadang-kadang Pak di masyarakat orang maki ya Pak ajan sudah bagus tapi masyarakatnya nggak mau datang padahal dia rumahnya di pinggir masjid rumahnya di depan masjid tapi nggak mau dia datang sholat berjamaah ujung-ujungnya yang ajan juga marah kayak ajan marah gua ganti besok mengajan ini lagunya kata yang ajan diganti ajan itu Pak Jubilatul ayo sholat ayo sholat ujung-ujungnya dari ujung Pak lagu di taman sampai lagu di keramat pada datang pada sekali masjid negor itu si ente tadi yang bener lu ajan kata yang ajan teh pikir ya teh kemarin gua ajan sudah bener tapi orang dari mulai dong lu mau sholat kumanya tanda sama gua kata yang ajan tuh makanya yang bener lu ajan bapak kadang-kadang Masya Allah ajan kesaden tapi orang negara sholat Masya Allah tadi sudah dijelaskan Pak barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja yang 5 waktu dengan sengaja tanpa ada unsur yang jelas tanpa ada alasan yang jelas bahkan kafara jalan saat itu juga dia kufur di hadapan Allah kufur artinya mendekati kepada kemurtadan murtad artinya mendekati kepada kekafiran kafir mah jelas-jelas kafir kuliah ayyuhal tuh kalau sudah ngomongin sholat pasti pedas sama kuping mah benar kan maka kalau saya pribadi mohon maaf untuk mengukur keilmuan seseorang bukan dari sorbannya sampai engkar bukan untuk mengukur keilmuan seseorang bukan dari apa ini ujungnya dong dalam Vespa jenggot yang panjang ya saya pakai yang begitu tapi kalau ada orang yang benar-benar sholatnya rutinitasnya benar sholat kalau musuh ada yang musuh nggak mau bermusuh nggak ada yang musuh yakin saya belum ada yang musuh nggak ada kalau utang lubang yakin Allah Akbar kayak suplemen dia sampai sekarang panggilan dia itu beda pemikiran sampai ujung-ujungnya terokah ke pohon telur apa roro ya roro apa telur ya telur roro kan ujungnya sampai dengan rokah apa tadi
ajan kan orang Bali ya. Aja ya. Salat terus salat, Masya Allah. Kadang-kadang salat sama salat. Yang kedua, salat jangan ribut soal hilafiah lu. Karena hilafiah ini sudah dari zaman Nabi Adam sampai ke zaman kita Nabi Muhammad, bahkan sampai nanti tidak akan pernah selesai urusan hilafiah ini. Ada yang salatnya begini, ada yang salatnya begini, ada takbirnya begini, ada takbirnya begini, semuanya adalah sama di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita rukunnya pas, syaratnya ada, niatnya tulus ikhlas karena Allah, insya Allah salat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah kita mempermasalahkan hilafiah, takbirnya begini, salamnya begitu, telunjuknya yang aneh-aneh, maka yang ada adalah perselisihan semuanya di antara kita. Sama dengan dalam kehidupan kita bermasyarakat, Pak. Masyarakat jadi kompleks yang macam-macam ada. Maka seni itu indah loh. Hidup dengan seni indah. Tapi kalau manusia tidak senang dengan seni, hati-hati. Maka hidup harus ada seni. Mana salawat itu seni, Pak? Mana salawat seni? Mana salawat itu? Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ini seni salawat. Nanti apa? Hadroh ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Seni kan ajan tadi seni. Coba membaca salawat lurus baik bahasanya. Jadi balik ke budak jelaman. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Bahasanya. Balik ke budak jelaman. Coba ke praktekkan. Iya kan? Kayak ibu-ibu pengajian itu. Ada ibu pengajian apa di dia? Oh. Ayah di mana? Ayah. Otak baik. Gue baheula aja ayah ke sabulan sakali euleun. Kuat bayaran. Diayakeun pengajian. Ibu-ibu pengajian. Juga ibu pengajian. Bo pengajiannya. Pengajian salawat ada dari mushola di masjid. Salatullah, salamullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wis kudu pojoknya ya. Salatullah, salamullah. Assalamualaikum. Iyo, nyokot iya yo. Aduh jok yo. Terus ibu. Ya Bu ya. Ibu pengajian, bapak-bapak masih pengajian nih loh. Makanya pengajian di mana-mana nurame ibu-ibu. Ya Bu ya. Bu, yang rame pengajian Ibu, kondangan yang rame Ibu, arisan yang rame Ibu, terus senang juga yang senang rame Ibu, yang tukang bersih juga yang rame, Ibu sila. Ibu-ibu KB Pak di mana-mana, ibu-ibu mendominasi pengajian. Bapak-bapak mau, benar deh, tapi hati-hati Pak, kalau menurut ibu kurang malam benar. Makanya penting saya ingatkan Pak, al-jannatu tahta min abdahil ummahat, surga ada di telapak kaki ibumu. Nanda Teguh dan istri, dulu sebelum nikah surgamu ada di dalam kedua orang tuamu. Tapi sekarang istri sudah nikah, surgamu ada di telapak kaki suamimu. Tidak percaya, suruh duduk salami. Pak, ada ujung Bu. Apa nih? Surga. Yuk salah pikir beda. Ada lagi iya tas sorga ya angkat tuh semit. Terus sampai luhur kok. Pas tengah-tengah tuh itu sorga itu yang tengah. Ya benar kan? Ayo surak-sirak praktekin. Biar usah ke sorga bener Bu.
Kita belum nikah dulu, surga kita ada di telapak kaki ibu. Tapi ketika ibu dan bapak sesudah nikah, terutama adalah ibu, suamimu ada di telapak kaki suamimu, surgamu. Kenapa bisa demikian? Karena suami adalah arijal qawwamun 'ala tadi. Kalau suami memerintah, laksanakan perintahnya. Kalau suami melarang, jangan sampai tidak dilaksanakan larangannya. Itu dasarnya. Bukan berarti kita dodok untuk suami jangan laju, baik. Ya, hadirin rahimakumullah, makan salat dan salat. Orang kalau jauh dengan salat Pak, esek dulu lagi. Jauh. Kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kita tidak pernah betul-betul berterima kasih kepada Allah. Sampai-sampai Nabi mengatakan wa qalilun min ibadiy syakur. Sangat sedikit lama kata Allah orang-orang yang bersyukur di dalam bumi ini. Padahal kehidupannya sudah diberikan makmur oleh Allah. Ikan tinggal ngambil di laut, sayuran tinggal ngambil di taman, di kebun, buah-buahan begitu juga. Tapi tidak sedikit manusia yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa bisa demikian? Karena kita lupa kepada Allah. Dibuktikan tahun sabaraha di gunung kusulang kita. Nanti kali ini baiklah. Ngerasa ini Samsul katanya di diri gunung kusulang kita, Pak. Saya alhamdulillah nyaksian tak. Begitu di gunung kusulang kita harap mikir. Aing leungit atau aing giber. Beak imah aing beak. Ya Allah, kenapa sih begini ya Allah? Kenapa memberikan seperti ini? Siapa yang bisa melawan ketentuan Allah? Tidak ada. Maka kuncinya adalah sholat. Masjid bagus, masjid hebat. Tinggal kita yang mengisi untuk beribadah kepada Allah. Maka rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang hebat, di dalamnya adalah zayyidu bi buyutikum fi aqimis shalah. Hiasi rumah tanggamu dengan sholat. Cuma hati-hati lur, makna sholat ini dua, ada aqimis shalah, ada wa'amilus shalah. Kalau aqimis shalah, orang yang mendirikan sholat, dia yang menjaga waktu sholat. As-sholatu bi waqtiha, sholatlah kalian pada waktunya. Itu orang yang aqimis sholat, dijaga syaratnya, dijaga rukunnya, dijaga sunnahnya, dijaga makruhnya, batal dan sebagainya. Jangan dikira saudara-saudara dalam sholat itu nggak ada haram. Jangan dikira saudara-saudara dalam sholat itu nggak ada makruh. Batal sudah jelas, tidak sah sudah jelas. Tapi jangan dikira dalam sholat itu tidak ada haram. Hati-hati kalau nggak paham kita. Makanya sini penting kali di ilmu fikih agar kita paham. Orang yang bertoriko kalau dia tidak mempelajari fikih nggak bakal nyambung. Orang yang belajar fikih tapi dia tidak bertoriko juga bakal nyambung. Tapi kalau kedua-duanya dijalankan, torikonya juga dijalankan, fikihnya hebat, maka akan sampai kepada makrifat. Baru hakikat turun dari Allah. Jangan sampai seperti sekarang kita ribut dengan toriko. Jadi jangan aman. Paling orang-orang toriko ada di sini. Gak ada ya, gak ada yang ngaku. Ya gak ada yang ngaku. Ya, tanya Pak Samsul di Bandar Lampung. Masya Allah aneh-aneh. Kemana lu pengajian? Buat torekat. Apa sih torekat? Toriko itu jalan lu untuk menuju ridha Allah. Bagaimana akan sampai kepada ridha Allah? Di bawahnya belum dibenerin. Dasarnya belum benar. Tapi kalau dasarnya sudah dipupuk, dasarnya sudah diberi tanaman-tanaman yang bagus, kemudian diamalkan dengan bagus, maka insya Allah perjalanan torikohnya akan sampai kepada Allah. Torikoh kalau kayak ini nanti apa torikoh itu Pak? Banyak sekarang. Seperti zikir, torikoh zikir, hui. Itu pemarahan Pak itu. Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, tahlil. Jadi dia bahagia dalam apa tahlil? Tahlilnya, gue itu Pak. Gue sih takut tuh. Tahlil itu dari kalimat tahlilan Pak. Itu dasar katanya. Jadi tahlil itu kalimat la ilaha illallah.
Itu adalah kalimat tahlil, kalimat tauhid. Jadi kalau nggak paham kita hati-hati. Mau kemana lu pengajian? Buat toriko. Apa toriko? Itu pengertian mereka. Jadi baca la illallah, la illallah, la illallah. Us kajiannya baik. Kok malah mensing mati nih wong kaya mah? Beneran. Bandar Bagan mati. Bukan balura, bukan. Ini orang kaya mati pak. Buat ilmu di tay. Eta ujung ilmu di taman belok kali kasih. Zikir nage doang mengarti ke. Illallah. La. Apa parah? Pemarahan damai. Naik gigit tilu tambah parah kebanyakan hurufnya. Cuman kadangnya la. Itu di pojok cuman kadangnya paling pojok di situ mau cuma kadangnya orang kaya lupain nonton zikir tarekoh jerehema padahal kan nggak begitu. Zikir itu kan ada macam-macam dimensinya pak, macam-macam. Kalau yang umum kita di sini dilebuni ya, mungkin umumnya biasa saja lah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu ya. Berapa ratus ribu? 50. Beli amat tuh. Kok malah menang masakan tupai dan 11. Allah, tolong bapak-bapak, tolong. Ya. Masal Abdul Zikri malam annahu la ilaha illallah. Jangan pernah melihat si A miskin, si A kaya, kemudian dibeda-beda. Anu kaya mah sampai 100, anu miskin mah cuma 30. Memang kalian tidak ada amplopnya. Pengajar loh. Oh bener sama jengkel. Kadang-kadang masalah anak memberi bahasa Inggris kegelaan mau tak mekar ya. Ibu-ibu ada mekar di sini bu? Oh ya, kayak mekar ke di laut. Masya Allah. Tapi giliran anak pengen bisa ngaji, cek guru ustaznya, nong. Kau untuk mengikat duitnya, bila Pak Ustaz 5.000 untuk apa? Bayar bantu listrik. Siap Pak Ustaz. Beda karena bapaknya. Bah, kata Pak Ustaz suruh bawa duit 5.000 untuk apa? Iuran bayar lampu. Bapak dari datang Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz. Apa bentak ya? Ngaji mah kudu ikhlas. Entah ngomong ikhlas ku pase. Kudu ikhlas ngaji mah. Jangan mau dibayar. Ya Ustaz kurang ajar di rumah ini. Pikiran penting buka ilmu yang dalam sorangan. Mikir ya Pak. Punya anak 3 Pak. Bu, punya anak 3. Pak, punya anak 3 ke. Kang balik rumah kan ya? Aja pelotot-pelotot ya. Ya biasa baik aja kayak orang senang ngomong. Iya. Tapi kita terkesima senyum aku, Masya Allah. Ustaz tenang baik arti wak mata gawani sampai saiki di tokonya Allah. Bohong Pak, jadi kita kembali ini. Rupanya Imam Hambali kita bohong. Ada ya Kang ya, kasih ya, siap Kang ya. Jangan mengganggukan, sudah benar sudah omongan kita ngomong saja. 3 Pak punya anak. Yang 1 dia adalah punya kedudukan di pusat Pak. Titelnya Pak doktoralis. Kemudian di belakangnya SH, MA, MM, MPD. Bukan nama kopi Pak. Beak kemana beda.
punya kedudukan di Jakarta, Pak. Yang nomor 2 di Kalimantan, pemborong proyek, Pak. Duitnya sudah nggak ada angkanya. Saking banyaknya angka duit itu, Kiwari ditangkap ke KPK. 300 triliun, coy, bayangkan coba. Oh, pakai balik kemplang ya. Oh, Legal. iya, 300 triliun. Asal tuh, Masya Allah. Bayangkan, beli bakso itu. Beneran. Yang satu, Pak, di Tebu Ireng di Jawa Timur, mondok pesantren. Tiga-tiganya ditelepon sama orang tuanya karena ibunya lagi sakaratul maut. Ditelepon sama orang tuanya, nah, kalian pulang dulu, tolong sempatkan waktu karena orang tua ibu sedang sakaratul maut. Baik, Pak, kami pulang semuanya 3. Cuma datangnya nggak berbarengan. Yang nomor 1 datang, Pak, di hadapan orang tuanya lagi sakaratul maut. Anak yang pertama ngomong, Abah, kalau mau mati, mati saja. Ini anakmu sudah datang. Kami ikhlas, tenang, soal masalah pemakaman segala macam diurusin. Cek anak nomor 1. Karena lomba duit, punya kedudukan, pangkatnya tinggi. Datang yang nomor 2, Assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk di samping kanannya. Abah, kami sudah datang. Gak usah diperhatiin, Abah, kami ini sudah datang semua anak-anak. Tenang saja, kuburan akan saya buatkan 7 tingkat. Proyek tuh, Kalimantan loh. Iya. Datang yang nomor 3. Datang yang nomor 3, kucuk-kucuk pakaiannya, peci wabang peciku. Belum tak presiden, kalau lama itu berbenarnya. Duduk dari sampingnya, ngelihat orang tuanya lagi ngap-ngapan, lari dia ke dapur, basuh mukanya dengan wudhu, dia ambil Al-Quran, duduk dia sila di samping orang tuanya, dibaca itu Yasin, pasti anaknya nomor 3 tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udah ngasih tanda ya? Tadi GPA. Oh, Serius. ngaji. Dibaca itu Yasin, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Sambil bergerak air mata, ruh orang tua nanya jawab. Apa omongan ruh orang tuanya tembus sampai langit pertama, sampai ke arah, sampai ke lauhul mahfuz? Ini omongan ruh orang tuanya, ya Allah, inilah yang aku harapkan ya Allah. Aku tidak mengharapkan 2 anak tadi ya Allah. Ini yang aku harapkan, bacaan Al-Quran ya Allah. Ini yang akan menuntun saya, ini yang menolong saya. Kata ruh orang tua kita. Inilah ayat yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib. Lamun bisa ya Allah, tolong hidupkan kembali kami ini betul-betul beribadah. Bayangkan saudara, yang nomor 2 punya pendidikan, yang nomor 1, yang nomor 2 adalah konglomerat, tapi tidak disebut oleh orang tuanya. Yang nomor 3 disebut oleh orang tuanya karena dia membacakan Al-Quran. Berarti jabatan bukan jaminan, harta bukan jaminan, kalau semua itu tidak dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Punya jabatan, gunakan jabatanmu untuk menolong Allah. Punya jabatan, gunakan jabatanmu untuk kemaslahatan masyarakat. Punya harta, gunakan harta di jalan Allah. Jangan memperkaya diri. Lihat kanan kiri depan belakangmu, ada yang perlu butuh pertolongan. Itu yang harus kita garis bawahi pengajian malam hari ini, saudara-saudara. Paham? Ngerti? Berarti lah menulis paham guys, ngerti? Nanti ngaji. Terus paham nih. Kalau terus dari paham. Ya, hadirin yang terakhir, kepada Nanda Teguh dan Fitri untuk menjaga rumah tangga yang baik selain dirikan sholat, zayyidu fi buyutikum fi tilawatil Quran.
hiasilah rumah tanggamu dengan bacaan Al-Quran. Sholat Pak di awal sampai ke akhir adalah Quran jerona. Tidak niat sampai ke akhir bacaan Al-Quran. Jadi solusinya orang yang mendawamkan sholat, mendirikan sholat berarti dia sering membaca Al-Quran. Karena dalam sholat seluruhnya bacaan Al-Quran. Orang yang tidak pernah sholat berarti dia tidak pernah membaca Al-Quran. Maka kunci di dalam rumah tangga yang baik, hiasi rumah tangga dengan sholat. Di dalamnya adalah bacakan Al-Quran. Yang terakhir, hiasilah rumah tanggamu Nanda Teguh dan Fitri dan kita semua dengan silaturahim, Mbak. Dengan silaturahim, Ibu. Sebab silaturahim ini adalah mendekatkan kita dengan yang lain. Dengan silaturahim ini akan mendatangkan rezeki dari mana yang tidak pernah kita sangka. Dengan silaturahim Allah akan memberikan manfaat kepada kita. Silaturahim ini adalah luas, banyak keberkahan di dalamnya. Tapi orang yang memutuskan di bawah hubungan silaturahim jangan pernah harap akan berkah hidupnya, Bang. Orang yang memutuskan hubungan silaturahim itu Pak, Masya Allah, gedeg baik maya, hebat baik maya, itulah orang yang memutuskan silaturahim. Ngelihat dia saudaranya sukses, bagaimana caranya supaya jatuh? Ini orang yang suka memutuskan hubungan silaturahim. Ini bahaya, ini sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang Syiah, Pak. Sifat orang Syiah ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang yang Nahdlatul Ulama, ketika dia berada di tengah-tengah orang yang ahli wal jamaah, dia berusaha menjadi jamaah ahli wal jamaah. Nih orang yang sungguh-sungguh. Ketika berada di tengah-tengah orang yang ahli politik, dia juga sama seperti ahli politik. Ketika berada di tengah-tengah orang-orang biasa, dia berusaha menjadi orang biasa. Yang repot ketika dia berada di tengah-tengah bencong, jadi bencong mana? Yuk, dalam model kirim harus diselesaikan. Bagaimana caranya supaya menghandle ini semua terjadi? Tidak ada lain berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serahkan semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu. Selama kita sudah ikhtiar, selama kita sudah berusaha, selebihnya adalah doa, maka pasrah kita kepada Allah. Ketentuan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ikan sepat, ikan gabus. Ikan gesek, ikan mujair. Lebih cepat, lebih bagus karena beseknya mau keluar. Iya, ada besek Pak ya? Ada ya? Tak. Iya, si Hasum. Beti mah, jam 10 tak. Untung Indonesia menang 2-2 Pak. Kalah. Menang apa? Wasit dari tadi. Nonton. Masya Allah, dalam air dia benar-benar bisa wasit benar ya. Membuat riwit terakhir jadi tiup-tiup boleh dong, bisa timpina ajur timpina orang esok-esok kayak ngalamun bola ujung-ujungnya seri tipi air ajur gara-gara suasi kita kurang ajar kita model wasit kita air di dia model air di dia jadi kan ada apa namanya dia memberatkan kepada salah satu yang dia inginkan. Naudzubillah, subhanallah. Mohon maaf hadirin rahimakumullah, bukan berarti sedang yang lebar karena waktu gua yang bisa kita. Pengennya mas saya juga sampai subuh pengen nama, tapi alangkah jamnya orang berbundi. Kalau sampai jam 10 bersejarah iya kalau meramat sesuai itu. Jadi mengingatkan mengenai kalurang, mengingatkan karena Abah Alim, mengingatkan dengan bagaimana wayang namanya ulah sakit ulah lagi lah. Ada di gedean amplop baik. Kalau di sini berbentuk angka, nol. Ini angkanya Pak 9, angkanya 9, gede angkanya. Tapi nol ayo 4. Mbak, rokok gua baik Pak, rokok saya aja sampai nakmil, namun 2 biji 75.000, 2 bungkus. Kita rokoknya doang, mikir ya. Jangan rokok gimana? Teman saya Pak, kedai kopi, batu. Nayan, tahun ini mamak baru, tak
mau jadi itu kan udah. Kalau saya tahlilan. Hadirin rahimakumullah, bukan berarti dengan lebar. Mudah-mudahan pertemuan kita silaturahim kita ini betul-betul berkah Allah Subhanahu wa taala. Doakan terus Bang supaya bisa sehat, kemudian dakwah ya alhamdulillah di mana kan insyaallah bulan bulan kemarin masyaallah alhamdulillah keliling balik keliling sampai ke Riwar Tanggamus alhamdulillah luar biasa ngarep-ngarep sugan baik lebih dia yang diundang beneran diundang alhamdulillah cuma momen yang beda momen yang buludan tadi dia nah buludan dari udah kan Pak yang mana Pak nangis Pak maklum tapi ya adalah maafkan akhirnya mohon maaf Bapak Ibu dan Saudara terutama sama orang tua saya Pak Ali dulu maaf ya kurang dan berkesan jam lebar karena waktu jualan kebal-kebal ya lengkah hati bapak-bapak juga kesel yang membuat kopi kita dibedakan kue tidak potong ya aku akan digigit terus ujung nama kering makanya gitu aku boga ilmu ada boga ilmu mah insyaallah minuman gaya dua tuh kue gaya beda atau balik dari dua gelang insyaallah Alhamdulillah ini sajalah yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat khususnya kepada kedua pengantin kita doakan bersama insyaallah mereka berdua menjadi keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.